Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian. Langsung saja untuk biologi hari ini kita akan bahas keanekaragaman hayati. Keanekaragaman itu artinya variasi atau macam-macam. Hayati artinya makhluk hidup. Jadi yang akan kita bahas adalah variasi dari makhluk hidup. Keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tingkat gen, yang kedua tingkat spesies atau jenis, yang ketiga tingkat ekosistem. Yang pertama tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen artinya variasi yang terjadi pada gen. Apa sih gen itu? Gen itu materi genetik. Materi genetik itu bisa berupa DNA. Terus DNA itu apa sih gunanya? Jadi DNA itu yang menentukan sifat-sifat fisik kita. Jadi kenapa rambut kamu lurus, kenapa rambut kamu keriting, kenapa kulit kamu sawo matang atau kuning langsat, terus kenapa lensa matanya coklat, lensa mata kamu hitam. Nah, itu yang membawa sifat-sifat itu ada di dalam DNA, ada di dalam materi genetik. Nah, untuk yang pertama, keanekaragaman tingkat gen ini terjadi pada makhluk hidup sejenis. Masih satu jenis, cuman karena gennya berbeda, pasti penampakan fisiknya juga berbeda. Contoh yang paling sederhana, kalian pasti punya saudara di rumah. Kalian satu jenis, kalian satu orang tua, tapi apakah sama persis secara fisik? Pasti tidak, karena gennya berbeda. Karena perbedaan atau variasi gen ini, maka disebut keanekaragaman tingkat gen. Contoh lain, kalau pada makhluk hidup lain selain manusia, kalian pernah melihat kucing melahirkan, pasti nggak hanya satu, ada beberapa anaknya. Tapi kalau kalian perhatikan, warna bulunya pasti nggak sama. Meskipun kembar, tapi pasti nggak sama. Nah, mereka masih satu jenis, tapi menimbulkan variasi. Nah, variasi ini terjadi karena perbedaan gen. Terjadi karena variasi gennya. Makanya disebut keanekaragaman tingkat gen. Contoh lain, misalkan ada bermacam-macam jeruk. Ada jeruk mandarin, ada jeruk nipis, banyaklah macam-macam jeruk ya, tapi masih jeruk, jenisnya masih jeruk. Jadi karena masih satu jenis, cuman berbeda gennya saja, variasi genetiknya saja, maka itu disebut keanekaragaman tingkat gen. Untuk keanekaragaman yang kedua, tingkat jenis, itu sudah berbeda jenis, sudah berbeda jenis makhluk hidup. Misalkan kucing dengan harimau, sudah jelas kalau mereka bukan makhluk hidup satu jenis. Misalkan kerbau dengan sapi, misalkan durian dengan nangka. Jadi sebenarnya kekerabatannya masih dekat, kelihatannya masih mirip-mirip, tapi sudah beda jenis. Kalau keanekaragaman tingkat gen tadi itu misalkan, kalau pada tumbuhan misalkan mangga, ada mangga gadung, ada mangga golek, ada mangga mana lagi dan lain-lain, tapi masih mangga. Jadi itu keanekaragaman tingkat gen. Kalau keanekaragaman tingkat spesies itu sudah beda jenis. Misalkan ayam dengan bebek, ayam dengan angsa, masih sama-sama unggas tapi sudah berbeda jenis. Nah, itu keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Kalian sudah pernah mempelajari bahwa ekosistem itu adalah suatu tempat yang di sana terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau dengan makhluk tak hidup. Jadi ada berbagai macam jenis atau variasi ekosistem. Ada ekosistem darat, ada ekosistem air. Ekosistem darat itu banyak lagi variasinya. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan, ada ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Terus kalau ekosistem air juga banyak lagi macamnya. Ada air laut, ada air sungai, ada danau, dan banyak lainnya. Nah, di sini saya punya gambar. Kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya pemetaan tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Seberapa kaya sih Indonesia? Kita dikenal sebagai negara tropis, kita sebagai negara kepulauan, negara yang gunungnya banyak, juga lautnya banyak. Bagaimana sih kekayaan hayati di Indonesia? Kalau kalian perhatikan di gambar di bawah ini,
10% spesies tanaman yang ada di bumi. Dari keseluruhan jenis tanaman yang ada di bumi, 10%-nya itu ada di Indonesia. 10% jenis loh ya, bukan jumlah. Jadi betapa kayanya kita, nah ini harus kita syukuri. Kemudian ada 12% spesies mamalia yang ada di bumi. Jadi bayangkan bumi seluas itu 12%-nya jenisnya itu ada di Indonesia. Mamalia saja. Kemudian 16% spesies reptil dan amfibi yang ada di bumi. Dari keseluruhan yang ada di bumi, 16%-nya itu ada di Indonesia. Kemudian ada 17% spesies burung yang ada di bumi. Ini lebih banyak lagi, ada 17%. Dan yang paling banyak, karena negara kita adalah negara kepulauan, banyak laut, kita kaya akan spesies ikan. Dari seluruh bumi, 100%-nya di seluruh bumi, 25%-nya itu ada di Indonesia. Bayangkan seberapa kayanya kita. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya, bagaimana kita melestarikannya secara cerdas. Nah, ini saya juga punya beberapa penemuan spesies baru yang asli ditemukan di Indonesia. Ada tawon Garuda. Coba kalian perhatikan gambarnya. Kenapa disebut tawon Garuda? Karena ukurannya 3 kali lebih besar dari tawon yang pada umumnya. Besar sekali ya. Kemudian ada ikan pelangi. Nah, ini ada beberapa jenis ikan. Ada beberapa jenis ikan pelangi. Kenapa disebut ikan pelangi? Karena warna sisiknya itu bagus sekali warna-warni. Kemudian ada laba-laba bermata kecil. Kemudian ada anggrek mini. Kenapa disebut anggrek mini? Karena anggrek itu kan pada umumnya diameter bunganya itu kan sekitar 5 cm sampai 10 cm. Kalau anggrek mini ini diameternya cuma sekitar 1 cm. Jadi dia sangat kecil. Nah, 4 spesies ini yang baru ditemukan di Indonesia. Hanya di Indonesia. Kemudian ada yang namanya spesies endemik. Spesies endemik itu adalah spesies yang hanya ditemukan di tempat tertentu. Jadi ini kalau dikatakan endemik Indonesia berarti hanya ditemukan di Indonesia. Ada beberapa contoh, misalkan burung cendrawasih itu endemiknya di Papua, jadi hanya ada di Papua. Kemudian ada burung maleo, endemiknya di Sulawesi. Ada anoa, endemiknya di Sulawesi juga. Ada komodo di Pulau Komodo atau NTT. Kemudian kalau tumbuhannya kita punya Rafflesia arnoldi yang endemik Lampung sama Aceh, Amophaphallus sp. Jadi kalau kalian perhatikan gambarnya, Amophaphallus ini adalah bunga raksasa. Jadi kalau kalian berdiri di sampingnya itu bahkan bisa lebih tinggi bunga ini, karena tingginya bisa mencapai sampai 2 meter. Bayangkan seberapa besar bunga ini. Makanya disebut sebagai bunga raksasa. Untuk persebaran fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah. Ada wilayah Asiatis, ada wilayah Australis, sama ada wilayah peralihan. Kalau wilayah Asiatis ini hewan-hewannya besar-besar, hewan-hewan mamalia seperti gajah, harimau, kemudian primata, dan lain-lain. Kalau hewan-hewan Australia itu hewan-hewan berjenis burung, kemudian hewan-hewan berkantung seperti kanguru, koala, dan lain-lain. Kalau peralihan itu lebih banyak reptilnya. Untuk persebaran flora yang ada di Indonesia, ada flora Sumatera Kalimantan. Beberapa jenis floranya itu ada damar, kemudian anggrek, lumut, jamur, hutan bakau, dan paku-pakuan. Kemudian kalau flora antara Jawa sama Bali itu pohon jati sama pinus. Kemudian kalau flora Wales itu antara Maluku, Nusa Tenggara, dan Pulau Timur itu ada kayu manis, cengkeh, kayu lontar, dan lain-lain. Kemudian kalau flora Papua itu ada pohon eukaliptus. Pohon eukaliptus, nah ini disebut juga sebagai pohon pelangi. Kenapa? Karena
warnanya itu bagus, warna kayunya itu seperti pelangi. Coba kalau kalian perhatikan, kenapa kok warnanya bisa seperti ini, sebagus ini? Karena sebenarnya ini adalah getahnya. Jadi getahnya yang keluar, nanti lama kelamaan warnanya akan berubah, sehingga nanti dari luar itu terlihat seperti pelangi. Ya, jadi itulah seputar tingkat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kalian harus tahu bahwa negara kita itu sebenarnya negara yang sangat kaya, alamnya sangat kaya, jadi kita patut untuk bersyukur, dan semoga kita dapat lebih bijak lagi. Sebagai siswa, kalian bisa melestarikannya dengan baik sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.